Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, semoga sehat selalu. Terima kasih kepada Bapak Agin selaku dosen di mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan kepada teman-teman sekalian. Tak lupa panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rezekinya kita semua diberi kesehatan untuk membuat video presentasi pada tugas ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Alfiatul Najah, 2. Ernia Tiah Ayu Wulandari, 3. Siti Aminah, 4. Supri Nugraha Putri Wulandari. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Pola Keseimbangan Kebutuhan Dunia dan Akhirat. Pola keseimbangan dunia dan akhirat. Di dunia ini Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ada siang dan malam, dan ada langit bumi, ada matahari dan bulan, dan ada laki-laki dan perempuan, agar saling mengenal, menyayangi, mencintai, dan tolong-menolong untuk mendapatkan ridha Allah, sehingga keseimbangan dunia dan akhirat tercapai. Dalam hadis riwayat Ibnu Asakir juga menjelaskan tentang kehidupan manusia sebenarnya, yaitu berimbang antara dunia dan akhirat. Dalam Islam sebenarnya yaitu kehidupan berimbang antara dunia dan akhirat, tidak memandang baik terhadap orang yang mengutamakan dunia saja dan melupakan akhirat. Sebaiknya juga umat Islam tidak mengajarkan manusia untuk berpacu pada urusan akhirat saja, sehingga melupakan urusan dunia. Karena dunia adalah sarana yang akan mengantarkan ke akhirat. Manusia hidup memerlukan harta, benda untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, minum, pakaian, tempat tinggal, serta keluarga. Hal ini juga harus dicari, diusahakan, karena harta juga bisa digunakan untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pelaksanaan ibadah sendiri tidak lepas dari harta. Jadi, kehadiran manusia di dunia ini jangan sampai menjadi beban, dalam arti tidak memberatkan atau menyulitkan orang lain. Sehingga, dalam hal ini, manusia tidak boleh bermalas-malasan atau malas bekerja untuk mencari nafkah dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 77 Allah mengingatkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Yang artinya, dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Hakikat manusia dalam pola keseimbangan dunia dan akhirat. Manusia diciptakan Allah dengan berbagai hal menarik serta memiliki berbagai potensi, serta memperoleh petunjuk kebenaran dalam menjalani kehidupan di dunia dan akhirat. Menurut agama Islam, manusia terdiri dari komponen yang dikandung dalam tanah. Komponen pembentuk tersebut telah dijalan Al-Quran dengan berbagai nama, yaitu Al-Ardi dalam surat Al-Hud ayat 61, Turab dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 37, Tin dalam Quran surat As-Sajdah, Tinul Lazib dalam Quran surat As-Safat ayat 11, dan lain-lain. Perbedaan dan persamaan manusia dan hewan dalam pola keseimbangan kebutuhan kehidupan dunia dan akhirat. Dalam penciptaannya, manusia dibekali dengan beberapa unsur sebagai pelengkap dalam menunjang tugasnya. Unsur tersebut ialah jasad,
ruh, nafs, akal, dan qalb. Jasad adalah bentuk lahiriah manusia. Ruh adalah daya hidup, nafs adalah jiwa, akal adalah daya pikir, dan qalb adalah daya rasa. Di samping itu, manusia juga disertai dengan sifat-sifat yang negatif seperti lemah, suka berkeluh kesah, suka berbuat zalim, suka ingkar, suka membantah, suka melampaui batas, suka berburu nafsu, dan lain sebagainya. Manusia tidak berbeda dengan binatang dalam fungsi tubuh dan fisiologisnya. Fungsi kebinatangan ditentukan oleh naluri, pola-pola tingkah laku yang khas pada gilirannya ditentukan oleh struktur syaraf bawaan. Semakin tinggi tingkat perkembangan binatang, semakin fleksibel pola tindakannya. Manusia pada hakikatnya sama saja dengan makhluk hidup lainnya, yaitu memiliki hasrat dan tujuan. Ia berjuang untuk meraih tujuannya dengan didukung pengetahuan dan kesadaran. Perbedaan di antara keduanya terletak pada dimensi pengetahuan, kesadaran, dan tingkat tujuan. Disinilah letak kelebihan dan keunggulan yang dimiliki manusia dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia sebagai salah satu makhluk hidup di muka bumi merupakan makhluk yang paling memiliki karakter paling unik. Manusia secara fisik tidak begitu berbeda dengan binatang, sehingga pemikiran penyamaan dengan binatang. Letak perbedaan utama antara manusia dengan makhluk lain adalah dalam kemampuan melahirkan kebudayaan. Kebudayaan hanya dimiliki oleh manusia, sedangkan binatang hanya mampu bergerak dalam ruang yang terbatas. Walaupun ada binatang yang mampu bergerak di daratan dan di air atau di laut, namun tetap memiliki keterbatasan dan tidak dapat melampaui manusia. Oleh sebab itu, manusia akan selalu mulia dibandingkan dari makhluk lain, sepanjang tetap memanfaatkan potensi untuk mempertahankan kemuliaannya. Manusia memiliki kekhasan dibandingkan dengan makhluk yang paling mirip sekalipun. Menurut Al-Quran, kekhasan itu menyebabkan adanya konsekuensi kemanusiaan, di antaranya kesadaran, tanggung jawab, dan pembalasan. Pandangan manusia di mata agama lain sebagai pola keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat. Pertama, agama Hindu. Menurut Brahma, alam semesta ini adalah pancaran zat Brahman. Manusia merupakan bagian dari alam semesta. Manusia dalam perspektif agama Hindu ditakdirkan lahir dengan membawa kasta-kasta yang telah ditentukan seperti kasta-kasta tersebut di atas. Dengan demikian, seluruh kehidupannya diperintah oleh peraturan yang kaku. Kedua, agama Buddha. Dalam doktrin agama Buddha bahwa manusia tidak boleh memiliki kesenangan dan kenikmatan hidup duniawi, karena tujuan hidup dalam ajaran Buddha adalah mencari nirwana. Untuk mencapai nirwana harus mengalami reinkarnasi. Reinkarnasi dimaksud adalah perpindahan roh manusia dan satu jasad ke jasad lain dan mampu hidup kembali. Roh manusia yang telah mati baru akan sampai kepada derajat nirwana apabila roh tersebut sudah cukup kesuciannya. Tiga, agama Kristen. Konsep kepercayaan agama Nasrani bahwa manusia lahir dunia ini dengan membawa dosa. Mereka mewarisi dosa asal dari Nabi Adam yang pernah durhaka kepada Tuhan. Karenanya Yesus Kristus telah sengaja turun dari surga dan masuk ke dalam dunia ini untuk disalib sebagai tebusan terhadap dosa-dosa manusia. Karenanya Yesus Kristus dianggap sebagai juru selamat. Keempat, Islam. Manusia dalam perspektif Islam berbeda dengan konsep manusia dalam agama-agama tersebut di atas. Ajaran Islam memandang manusia sebagai khalifah Allah di bumi yang tugas mengurus, membangun, dan mengolah bumi serta memakmurkannya sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala. Firman-Nya di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 165. Pandangan Islam dalam implementasi pola keseimbangan kebutuhan kehidupan dunia dan akhirat berbeda dengan makhluk lainnya. Maksudnya, manusia adalah ciptaan Allah yang paling potensial. Artinya, potensi yang dibekali Allah untuk manusia sangatlah lengkap dan sempurna. Hal ini menyebabkan manusia mengembangkan dirinya melalui potensi-potensi atau innate potentials atau innate tendencies tersebut. Secara fisik, manusia terus tumbuh. Secara mental, manusia terus berkembang juga. Potensi yang diberikan kepada manusia itu sejalan dengan sifat-sifat Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala.
dan dalam batas kadar dan kemampuannya sebagai manusia. Karena jika tidak demikian, menurut Hasan Langgulung, maka manusia akan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Jalaluddin mengatakan bahwa ada 4 potensi yang utama yang merupakan fitrah dari Allah kepada manusia, yaitu pertama potensi naluriah atau emosional atau hidayat al-ghariziyat, yang maksudnya potensi naluriah ini memiliki beberapa dorongan yang berasal dari dalam diri manusia. Dorongan-dorongan ini merupakan potensi atau fitrah yang diperoleh manusia tanpa melalui belajar. Dorongan pertama adalah insting cara berpikir untuk kelangsungan hidup. Dorongan yang kedua adalah dorongan untuk mempertahankan diri, yang sifatnya berwujud emosi atau nafsu marah. Dorongan yang ketiga adalah dorongan untuk berkembang biak atau meneruskan keturunan, yaitu naluri seksual. Selanjutnya potensi inderawi atau fisikal atau hidayat al-hasiyat. Potensi fisik ini merupakan fungsi anggota tubuh manusia dan indera-indera yang dimiliki manusia, seperti penglihatan, penciuman, peraba, dan perasa. Pada dasarnya, potensi manusia digunakan untuk mengetahui di luar diri mereka. Dapat dikatakan sebagai alat bantu atau media untuk mengenal hal-hal di luar dirinya. Potensi fisikal dan emosional ini juga ditemukan dalam hewan juga. Selanjutnya, potensi akal atau intelektual atau hidayat al-aqliyat. Potensi akal atau intelektual hanya diberikan kepada Allah kepada manusia. Sebagai potensi inilah yang benar-benar membuat manusia menjadi makhluk sempurna dan membedakan dengan binatang. Jalaluddin mengatakan akal memberi kemampuan kepada manusia untuk memahami simbol-simbol, hal yang bersifat abstrak, menganalisa, membandingkan, maupun membuat kesimpulan yang akhirnya memilih dan memisahkan antara yang benar dan yang salah. Kebenaran akal mendorong manusia berkreasi dan berinovasi dalam menciptakan kebudayaan serta peradaban. Manusia dengan kemampuan akalnya mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, mengubah serta merekayasa lingkungannya melalui situasi kehidupan yang lebih baik, aman, dan nyaman. Dan yang terakhir, potensi agama atau spiritual atau hidayat al-diniyat. Potensi agama atau spiritual atau hidayat al-diniyat manusia dibekali dengan fitrah beragama atau kecenderungan kepada agama. Fitrah ini akan mendorong manusia untuk mengakui dan mengabdi kepada sesuatu yang dianggapnya memiliki kelebihan dan kekuatan yang lebih besar daripada manusia itu sendiri. Nantinya pengabdian ini akan melahirkan wujud penyembahan pada Tuhannya. Dalam pandangan Islam, kecenderungan kepada agama ini menerapkan dorongan yang berasal dari diri manusia sendiri, yang merupakan anugerah dari Allah. Dalam Al-Quran dijelaskan, maka hadapkanlah wajahmu dengan urusan kepada agama Allah, atau tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Ar-Rum ayat 30. Sekian dari presentasi kelompok kami, kelompok 3, dengan tema pola keseimbangan dunia dan akhirat. Kami berharap presentasi ini dapat menambah wawasan audiens dan sebagai referensi. Selain itu, kami harap saran dan kritik dengan komen pada video kami agar sebagai arahan dan motivasi kami untuk mengembangkan skill presentasi kami dengan lebih baik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.